Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efnidar, berasal dari SDS Anwar Karim II, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, Universitas Tanjung Pura. Pagi ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo berwirausaha, pembelajaran 3 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Praktik pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL yang berbantukan media audio visual. Semoga praktik yang saya laksanakan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back, right, depan, right. Back, right. Kita berdoa dahulu. Ayo ke kelas, tolong pimpin berdoa ya. Jari satu tutup, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, jaga tepuk jari empat, tap, tepuk jari lima, bertepuk semua, angkat kedua tangan, mari kita berdoa. Sudah selesai. Thank our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Good morning. How are you today? I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Apa kabar pagi ini? Pagi, sore. Sehat anak-anak BEM semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Hari ini anak-anak BEM bisa masuk kelas semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar? Oke. Kalau udah siap untuk belajar, siapkan barang-barangnya, buku tulis, penanya, tolong disiapkan. Pembelajaran kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci para perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Bini, silakan duduk semua. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nak? Jenis formulir. Ada yang tahu jenis formulir? Formulir pendaftaran. Oke, formulir pendaftaran. Formulir ujian, bagus. Nah, formulir daftar riwayat hidup, pintar. Apalagi selain formulir nak? Statement
kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak MEM tadi sudah mengetahui jenis-jenis formulir. Jadi hari ini kita akan belajar mengisi formulir pengiriman barang sesuai petunjuk yang telah disediakan. Yang kedua, nanti kita belajar membuat magnet. Ternyata nak, magnet itu kita bisa membuatnya sendiri. Paham? Semangat untuk belajar, terus semangat. Jenis-jenis formulir. Salah satu jenis formulir itu adalah formulir pengiriman barang. Nah, coba tengok. Mem punya kotak pensil. Ceritanya, ini kotak pensil membeli loh di Shopee. Jadi orang Shopee itu kirim sama Mem. Kalau dia mau kirim barang, berarti dia harus ngisi formulir pengiriman barang. Coba perhatikan yang Mem tayangkan ini ya. Oke. Pertama, formulir pengertian formulir pengiriman barang itu apa sih? Ya, nih dia di depan ada. Formulir pengiriman barang adalah lembar kertas berisi keterangan mengenai pengiriman barang yang akan dikirim kepada penerima. Itu pengertiannya. Yang untuk pengiriman barang. Ini contoh formulirnya. Contoh formulir pengiriman barang. Ada apa saja di situ? Ada nama lengkap. Nah, ada data penerima, ada data pengirim. Untuk mengisi formulir ini, kamu harus ya membaca petunjuk pengisian formulir. Oke? Paham? Untuk lebih jelas, simak video yang akan Mem tayangkan. Mari kita simak bersama-sama videonya ya. Hari ini kita akan belajar bersama materi formulir pengiriman barang uang, materi bahasa Indonesia, kelas 6 dan 7. Mari kita mulai. Nah, semua menyimak videonya. Kalian masih ingat apa itu formulir? Ayo kita kembali materi formulir yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Informasi dalam formulir ada yang tetap dan ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Setelah kalian simak video tadi, berarti sudah paham kan bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Tadi kata Bapak itu di dalam video, kita harus mencantumkan alamat lengkap, ya. Alamatnya harus lengkap. Kenapa katanya tadi harus lengkap? Oke? Karena biar tidak salah alamat. Pintar, Aca, tepuk tangan untuk Aca dulu. Kita harus mengisi alamat secara lengkap supaya barang yang dikirimnya sampai ke alamat yang tepat. Tidak nyasar barangnya kemana-mana. Kalau kamu tidak lengkap menulis alamatnya, nanti barang kamu tidak sampai ke alamat tujuan yang tepat. Paham? Sekarang meminta anak-anak Mem akan belajar mencoba mengisi formulir. Sudah Mem sediakan formulirnya, kalian tinggal isi ya. Oke, isi sesuai petunjuk yang sudah ada di depan sini. Ya, ada yang mau bertanya?
Nah, ada yang mau bertanya lagi? Kode pos kita berapa? 283535. Nah, cara mengisinya sudah ada di depan sini. Data penerimanya. Baca sesuai dengan yang sudah sediakan petunjuk pengisian barangnya. Paham? Mem kasih waktu mengisi selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Bisa kelompok ini. Bagaimana Mem sudah selesai mengisi formulirnya? Oke, baik, kumpulkan semua ke depan. Ternyata anak-anak Mem sudah bisa mengisi formulir pengiriman barang ya. Semua yang Mem tengok ini datanya sudah lengkap. Oke, jadi kalau kita mau mengisi formulir pengiriman barang, alamatnya harus lengkap. Kenapa nak harus lengkap? Supaya tidak salah alamat. Aman Mem semua? Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Supaya lebih semangat, Mem harap berdiri semua. Coba Mem ada ini kotak pensil yang Mem beli tadi. Coba perhatikan ya. Kita buka. Mem ada ruang koin. Perhatikan baik-baik semua di sini. Ada ruang koin. Mem taruh di sini. Ternyata menempel dia di situ. Sekarang Mem pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Ayo kasih solusi. Apa penyebab ruang koin ini bisa menempel di sini? Karena ada magnet. Tepuk tangan untuk baby. Adalah salah satu sifat magnet. Apa sifat magnet? Daya tarik berbentuk udara dan selatan dia. Benda logam akan menempel pada magnet. Karena ini logam, ini magnet. Jadi menempel. Paham? Paham anak-anak? Ternyata nak, magnet ini bisa kita buat sendiri. Bagaimana caranya? Ada yang mau tahu? Kalau mau tahu, ayo kita simak video berikut ini ya. Bagaimana cara membuat magnet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar cara membuat magnet. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara menggosok. Yang kedua, dengan cara induksi. Dan yang ketiga, dengan cara elektromagnetik. Dan mari kita coba dengan masing-masing cara berikut. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, kita siapkan bahannya. Yang pertama yaitu adalah magnet. Ya, perhatikan ibu ada magnet. Dan yang kedua ada paku berukuran besar. Dan ketiga ada paku berukuran kecil. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, magnet kita gosokkan searah kepada paku besar. Perhatikan ya, cara menggosoknya harus satu arah, tidak boleh dibolak-balik. Jadi coba perhatikan baik-baik, menggosoknya harus satu arah. Setelah paku kita gosok-gosokkan dengan magnet dengan langkah satu arah, mari kita dekatkan ke paku kecil. Nah, apa yang terjadi? Coba lihat, paku kecil menempel ke paku besar. Berarti paku besar bisa menjadi magnet. Paham anak-anak semua? Selanjutnya kita akan belajar membuat magnet dengan cara yang kedua,
magnet dengan cara induksi. Kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada magnet, yang kedua ada paku besar, dan yang ketiga ada paku kecil. Untuk lebih paham bagaimana cara membuat magnet secara induksi, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, peganglah magnet. Yang kedua, dekatkan magnet tersebut di paku besar. Yang ketiga, paku besar didekatkan pada paku kecil. Lalu lihat paku kecil, maka akan menempel pada paku besar. Menyaksikan video bagaimana cara membuat magnet. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat magnet. Meminta kepada kalian semua untuk menyiapkan alat-alat dan bahan pada kelompok kalian masing-masing. Ayo siapkan alat dan bahannya. Ada paku besar, paku kecil, baterai, kawat, magnet. Sudah lengkap semua, keluarkan bahan-bahan kalian. Nah, keluarkan bahan semua. Coba anak-anak keluarkan bahannya. Kelompok Amira sudah lengkap. Kelompok aja, lengkap, lengkap. Sambil bekerja membuat magnet, ada lembar kerja yang harus anak-anak isi ya. Paham? Setiap kelompok mengisi lembar kerja sesuai dengan praktek yang kamu buat. Ya, di dalam KPD anak-anak semua yang sudah berkelompok berbagi tadi sudah ada langkah-langkah kerja yang harus kalian buat. Ya, nih untuk percobaan 1 ada langkah-langkahnya. Paham? Kalian bekerja ikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD masing-masing. Baik, coba perhatikan. Kita akan sepakati dulu waktu pengerjaannya. Ya, berapa lama waktunya? Coba perhatikan ke sini. Kasih waktu kalian itu bekerja selama 20 menit. Siap? Bisa? Bisa? Oke, 20 menit dari sekarang silakan dikerjakan percobaannya. Masing-masing kelompok melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, isi LKPD. Percobaan nomor berapa ini? Nomor berapa dulu? Nomor 1, ayo kerjakan. Mana nomor 1, bagaimana caranya? Satu arah. Nah, berapa kali dulu? 5. Kalau 5 berapa paku kecil ini yang dia tarik? Hitung ya. Oke, caranya bagaimana? Kawatnya dililitkan ke paku besar. Ayo Mardiman, bantu. Hasil percobaan yang telah anak-anak buat tadi. Oke, kelompok siapa yang pertama? Oke, aja, tepuk tangan untuk kelompok aja.
magnet bisa dibuat secara induktif dan mengetahui kita cara membuat magnet sendiri individu. Alat dan bahannya adalah 1. Magnet, 2. Paku besar dan paku kecil. Langkah-langkah percobaannya adalah dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Dekatkan paku kecil ke paku besar. Ulanglah hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaannya adalah paku kecil menempel ke paku besar karena adanya medan magnet. Kesimpulannya adalah dengan cara percobaan ini kita dapat mengetahui kalau magnet bisa dibuat secara induktif. Oke, terima kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari Kabupaten akan menginspirasikan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuannya adalah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat yang bahannya yaitu baterai, kawat tembaga 30 cm, paku besar dan paku kecil. Langkah-langkah percobaannya yaitu melilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat dengan ujung positif dan ujung lainnya untuk positif negatif dari baterai. Dekatkan paku besar pada paku kecil. Catat pada paku tabel apa yang terjadi. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 30 kali. Hasil percobaannya yaitu paku besar menempel pada paku kecil. Kesimpulannya adalah paku yang dililitkan oleh kawat dan disambungkan ke baterai dapat menarik paku kecil. Sekian kesempatan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba silakan kumpulkan LKPD yang telah kalian buat. Kumpulkan ya. Baik, anak-anak semua, fokus ke depan, dengarkan. Tadi anak-anak men sudah melakukan praktek membuat magnet. Paham cara membuat magnet? Oke, kalau sudah paham, berarti anak-anak men ada yang mau tanya nggak terlebih dahulu tentang cara membuat magnet? Udah ngerti semua? Ada yang mau tanya di cara membuat magnet? Ya, oke. Salah satu. Yang kedua. Ini yang ketiga. Mengalirkan arus listrik. Tepuk semangat. Oke, untuk menguji para pemahaman anak-anak men tadi tentang materi formulir dan materi tentang membuat magnet, mari kita kerjakan soal evaluasi. Sudah dapat soal semua kan? Ya, isi nama, jawab pertanyaannya, giliran berganda itu ya. Baca soal baik-baik, baru tulis jawabannya. Oke? Oke, siap? Oke, kalau udah siap silakan dikumpulkan. Silakan duduk di tempatnya masing-masing kembali. Ada semua mengumpulkan, ada yang belum siap? Siap semua? Oke, tadi sudah isi soal evaluasi. Bisa jawabnya? Mulai dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Belajar apa kita hari ini? Oke, Ca. Belajar tentang formulir. Ya, formulir. Oke, terima kasih Aca. Tepuk tangan untuk Aca. Namira. Cara membuat magnet. Tepuk tangan untuk Namira. Ada lagi? Berapa cara membuat magnet? 3. Ya, 1. 2. Cara
lengkap. Apa lagi? Alamat harus lengkap. Kenapa harus lengkap alamatnya? Oh, tidak salah sasaran sampai barangnya ada alamat yang dituju. Oke, yang tanya. Kalian senang nggak belajar hari ini? Bagaimana yang kalian senang? Bagaimana yang membuat kalian senang tadi? Belajar apa? Karena membuat magnetnya, praktek membuat magnet. Apa lagi? Alvin, joget katanya. Oke lah, katanya berjoget jadi dia senang. Oke, bagaimana yang menyenangkan lagi? Cara mengisi formulir. Berarti ada ilmu baru yang anak-anak mendapatkan. Sudah tahu mengisi formulir, tahu membuat magnet. Bagi anak-anak mem yang tadi prakteknya, tadi kan masing-masing kelompok dapat data satu praktek. Untuk di rumah bisa lebih kalian praktekkan lagi supaya kalian lebih paham tentang membuat magnet tadi. Lalu besok pembelajaran selanjutnya ada tema masih di tema 5, pembelajaran 4 itu SBDP. Kita akan membuat ambalase kemasan produk. Jadi untuk besok siapkan bahan-bahan untuk membuat kemasan produk. Oke, silakan berdiri. Berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu sebelum ditutup pembelajarannya. Kita menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Ya, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisang buah rumah sang. Masak sedikit, biru rumah lima malepong, malepong. Pasang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kan serupa. Bengkok dimakan api, apinya kan serupa. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa. Mana wajibkan ke kelas? Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mardiman. Terima kasih anak-anak semua dalam melaksanakan pembelajaran hari ini dengan cukup baik. Baik, mengakhiri sampai di sini pembelajaran kita untuk pembelajaran 3. Assalamualaikum